أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kita tidak henti-henti kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena nikmat dan kemudahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala pada amal-amal kita, yang semoga apa yang sudah kita kerjakan diterima di sisinya dan menjadi pemberat amalan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad ibn Abdullah dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan siapa saja yang berniat meniti jalan beliau hingga bertemu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk ke dalam pembahasan seputar akhlak mulia, yang mana akhlak mulia adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim, yang mana ini menjadi ciri khasnya, menjadi kepribadiannya, dan menjadi seseorang bisa dikatakan muslim yang tafah, yang sempurna, yaitu bagaimana akhlaknya kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana akhlaknya ke sesama manusia, bagaimana ke sesama muslim, bagaimana akhlak kepada orang-orang kafir, dan seterusnya. Kita akan mempelajari hal-hal tersebut secara terperinci ketika kita membahas terkait akhlak mulia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait pilar pertama atau penopang pertama dari akhlak mulia itu, yaitu segala sumber akhlak mulia didasari dengan yang namanya kesabaran. Setiap orang yang memiliki kesabaran yang baik, maka akan terlihat dalam dirinya sebuah perangai yang indah, sebuah perangai yang disukai oleh orang-orang. Ya, itu puncaknya adalah ketika dia bisa menanamkan sabar dalam dirinya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, akhlak mulia dibangun di atas 4 pilar, ya, di atas 4 penopang, dan keempat pilar inilah ia dapat berdiri kokoh. Ya, jadi dengan 4 pilar barulah akhlak mulia ini bisa benar-benar terbangun, bisa benar-benar dimiliki oleh seorang muslim. Apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah sabar, yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah iffah, ya. Kemudian berani dan juga adil. Jadi keempat sifat ini haruslah ada pada seorang muslim ketika dia ingin mencapai tujuannya, yaitu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perangai yang indah. 4 sifat ini harus ada. Kita sudah bahas terkait sabar. Lalu apa itu yang berikutnya, yaitu iffah. Ya, kita sering mendengar iffah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha. Ya, hendaknya orang-orang yang tidak mampu menikah, mereka menjaga kesucian dirinya. Jadi akhlak mulia yang kedua atau penopang yang kedua
adalah bagaimana seorang muslim hendaknya menjaga kesucian dirinya. Bagaimana kesucian diri itu bisa tercapai? Ya, dia haruslah menjauhi hal-hal yang menyebabkan dirinya hina. Seorang muslim bisa dikatakan menjadi hina ketika terus berlarut dalam dosa. Ketika seorang muslim telah larut dalam dosa, maka seakan-akan dia sudah masuk ke dalam kehinaan. Terlebih lagi jika melakukannya sudah tanpa malu, maka hilang ifahnya sebagai seorang muslim. Contoh yang lain, bagi seorang wanita, bagaimana menjaga ifahnya adalah dengan menutup auratnya secara sempurna. Maka kita melihat wanita-wanita yang menutup auratnya lebih berharga dibandingkan dengan wanita-wanita yang membuka auratnya, yang menampakkan dirinya, bahkan sampai menyebarkan dirinya di media sosial. Ya. Mereka yang menjaga auratnya itu lebih indah dan lebih bisa dikatakan suci, ya, secara zahirnya, karena dia menjaga kesucian dirinya. Seorang laki-laki yang tekun dalam beribadah, atau kalau kita gambarkan, seseorang yang suka minum dengan khamr, suka mabuk-mabukan, suka judi, tentu apa? Kesucian dirinya berkurang dari dirinya. Ya, ini masih kesalahan-kesalahan yang sangat besar sekali. Ya. Atau mungkin terjerumus kepada hal-hal kecil, ya, seperti mungkin kebanyakan orang-orang kita misalnya mudah marah. Karena terkenal mudah marah, maka kesucian dirinya mulai turun. Ya. Karena dia menyikapi dirinya sebagai orang yang berperangai buruk. Maka hendaknya seorang muslim menjaga kesucian dirinya. Ini cara yang kedua agar seseorang bisa mendapatkan kemuliaan akhlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ankihul ayyama minkum." Dan nikahkan orang-orang sebaya atau orang-orang yang sendirian di antara kalian. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian. Wa imaikum, dan budak-budak kalian. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah akan membuatnya kaya. Jika dia termasuk orang miskin, maka Allah akan membuatnya kaya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah sungguh besar pemberiannya atau sungguh luas pembersihannya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaknya orang-orang yang tidak mampu menikah, dia menjaga kesucian dirinya sampai Allah membuat dia kaya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan untuk para pemuda yang masih jomblo-jomblo, yang masih single-single, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa wahai para pemuda, ya, bagi kalian yang sudah mampu secara ba'ahnya, secara mentalnya, keuangannya, ya, kemudian fisiknya mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tapi bagi yang tidak mampu, maka hendaknya dia menjaga dirinya dengan berpuasa. Ya, ini cara salah satu apa? Menjaga iffah. Ya, menjaga kesucian diri. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tinggal di zaman fitnah. Ya. Banyak sekali fitnah itu berterbaran di mana-mana yang membuat orang itu terkadang lupa tentang kesucian dirinya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan hal tadi, yaitu seorang laki-laki menjaga harga dirinya, menjaga kesucian dirinya. Begitu juga untuk seorang wanita. Tapi kalau kita lihat realita saat ini, waliyadzubillah, banyak sekali kasus-kasus yang berseliweran di antara kita. Entah itu kasus perselingkuhan, kasus perzinaan, waliyadzubillah, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya.
Ini adalah bentuk kaum muslimin yang mulai melupakan kesucian dirinya, bahkan sampai meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berbangga ketika mendatangi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita dalam menjaga iffah ini memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya. Kita selalu mendengar biasanya di khotib Jumat, seorang khotib mengatakan, atau mungkin kita selalu membacanya ketika kita sholat ataupun meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan dan penjagaan, wal afaf, dan penjagaan, yaitu menjaga kesucian jiwa ini, wal ghina, dan juga kekayaan. Kita minta sama Allah terus, karena yang bisa menjaga diri ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau kita di agama Islam, kita menjalankan Islam dengan baik, kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, kita berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan akhlak tadi. Akan terpancar dari kita bagaimana seorang muslim yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat atau menengok lagi ke belakang atau melihat apa-apa yang sudah di sekeliling kita, banyak orang mengatakan Islam itu agama yang kurang baik. Melihat bagaimana pemeluknya banyak yang meninggalkan ibadah-ibadahnya, banyak yang justru malah melakukan larangan-larangannya. Maka kita yang belajar, kita yang mengetahui, maka hendaknya kita berusaha membuktikan bahwasannya yang salah itu bukanlah Islamnya, tapi yang salah adalah orang-orangnya yang melakukan. Mereka yang dengan sengaja meninggalkan aturan Allah. Kita tunjukkan, ini loh Islam, ini loh kita, ini gambaran seorang muslim. Bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana kita mendatangi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini loh Islam. Nah, kemudian pilar yang ketiga, selain dari ifah, adalah sifat yang berani. Sifat syaja'ah yang kuat. Sifat berani akan memunculkan atau menguatkan mental seseorang dalam menjaga diri dan menegakkan kemuliaan akhlak. Juga membuatnya suka membantu sesama. Kepribadian ini membuatnya tidak ragu untuk berinfak. Kenapa? Apa hubungannya berani dengan infak? Apa hubungannya berani dengan membantu saudaranya? Nah, dalam akhlak atau dalam bab muamalah, ketika kita menolong seorang muslim, itu ada dua halnya. Yang pertama, bisa hal tersebut berupa perniagaan, yaitu bagaimana kita menjual jasa, bagaimana kita menjual suatu barang untuk membantu kebutuhan seorang muslim. Tapi di sisi lain ada yang bentuknya sedekah. Sedekah di sini bentuknya seperti apa? Ada saudara muslim yang butuh uang, kita pinjamkan. Ada seorang muslim yang ingin mencoba menggadaikan barangnya kepada kita. Seakan-akan dia menitipkan barangnya, kita berikan dia uang sebagai gadaian. Maka untuk dalam hal yang pertama, dalam perniagaan, boleh seorang muslim mengambil untung. Tapi dalam hal yang kedua, dalam jasa titip menitip atau meminjamkan uang, maka tidak boleh ada keuntungan di sana. Dan ini yang menunjukkan nanti sifat berani, yaitu bagaimana seorang muslim karena keimanannya,
karena keelokan akhlaknya dia berani mengeluarkan hartanya untuk muslim yang lain. Kita dahulu pernah membahas terkait perbahasan infak. Walaupun misalnya kita di masjid ini bersama-sama, kemudian ada orang yang datang mungkin minta sumbangan pembangunan masjid, atau mungkin minta sumbangan pembangunan sekolah-sekolah. Kita semua menyumbang, mungkin sampai dapat puluhan juta, ya. Walaupun akhirnya orang ini menipu, orang ini ternyata tidak membangun sekolah, tidak membangun masjid sesuai sebagaimana yang dia dikatakan kepada kita, Allah sudah menulis bagi kita pahalanya. Oh, kamu sudah bersedekah untuk pembangunan masjid, kamu sudah bersedekah untuk pembangunan sekolah. Itu ketika apa? Seseorang tahu bahwa harta yang dimilikinya ya, akan bernilai pahala sebagaimana niatnya. Maka orang yang akhlaknya baik, orang yang memiliki kemuliaan akhlak, dan tentu infak ini ya berkaitan terkadang bukan hanya selalu orang-orang yang kaya. Ya, bahkan infak terbaik itu adalah ketika di masa sulit, di masa kita juga membutuhkan. Ya, saat benar-benar kita diuji, mau nggak kita atau bisa nggak kita berbagi, itu waktu infak terbaik. Ya, dan ini butuh keberanian bapak-bapak, ya, butuh keberanian juga ibu-ibu. Ya, bagaimana terkadang di masa kita sedang butuh nih, ada makanan depan kita. Kalau kita nggak makan kita kelaparan, tapi di sisi lain ada juga orang yang membutuhkan. Ya, tanpa sifat berani berbagi, ya, maka kita nggak akan bisa memberikan sedikit makanan kita atau sebagian dari makanan kita. Maka kita perlu tahu, untuk menciptakan sifat berani ini, kita perlu tahu bahwa semua yang ada pada diri kita bukanlah milik kita. Ya, semua yang ada pada diri kita bukanlah milik kita. Tubuh kita, mata kita, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita didik, istri yang bersama kita, semua itu bukan punya kita. Tapi semua itu punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menanamkan hal tersebut, maka mudah bagi kita atau akan muncul keberanian pada diri kita untuk melakukan syariat-syariat yang telah diajarkan atau dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Perihal infak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Sesungguhnya mereka yang membaca kitabullah, mendirikan salat dan berinfak dengan rizki-rizki yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, tidaklah yang mereka harapkan kecuali perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Kita contohkan secara real bapak-bapak, ya. Mungkin terkadang kita lebih paham ketika dicontohkan tentang dunia. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta lah, nggak usah banyak-banyak. Kita ingin mengembangkan uang ini. Kita ingin ya uang ini bisa berkali-kali lipat. Cara paling mudah adalah apa? Investasi. Diinvestasikan. Baik itu ke perusahaan atau dengan mungkin membeli barang yang akan cepat naiknya. Ya, diinvestasikan uang tadi supaya nominalnya terus bertambah. Ya. Tapi dalam investasi perlu enggak keberanian? Perlu enggak keberanian? Perlu. Kita mungkin tahu, oh fulan ini orang yang amanah. Oh, ini perusahaan ini adalah perusahaan yang memang berkembang. Dan dalam investasi bukan hanya harus siap untung, tapi juga harus siap rugi. Maka ketika dia menaruh uangnya, uang terakhirnya yang dia punya, bismillah dia taruh dengan benar-benar keyakinan, dengan benar-benar keberanian. Ya, dia taruh di perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut naik namanya, melejit brandnya, maka dia akan menikmati hasilnya.
Tapi kalau ternyata qadarullah perusahaan tersebut bangkrut atau apa yang dia belikan investasi jatuh harganya, maka dia benar-benar merasakan kerugian. Nah, orang-orang yang berinfak juga seperti itu. Ya, ketika dia mengetahui bahwa semua yang dia miliki bukanlah punya dia, tapi melainkan punya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengetahui bahwasannya investasi terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah mengetahui ini, dia nggak akan segan-segan lagi atau takut-takut lagi dalam bersedekah. Nggak akan takut-takut lagi dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua itu adalah titipan kepada Allah, titipan Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah atas apa-apa yang telah kami rizkikan atau telah kami titipkan kepadamu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rizki yang ada pada kita itu sebagai titipan. Dan Allah minta dikeluarkan. Apakah semuanya? Enggak. Ba'dahu, ya, sebagiannya saja. Ya. Kalau kita bapak-bapak dititipkan, ya, atau anak titipkan, Pak, ini ada roti 10. Ya, ini ada roti 10. Tolong yang 5 Bapak berikan ke anak-anak, 5-nya lagi Bapak ambil. Kira-kira berat enggak kita untuk membagikan? Berat atau enggak bapak-bapak? Hah? Enggak berat kan harusnya? Ya. Atau mungkin kalau roti simple Ustadz, murah ya, biasa. Oke, coba ada orang yang nitipkan, Pak tolong ini saya kasih Bapak 100 juta. Ya, ini 100 juta buat Bapak, cuma-cuma. Ya. Kemudian tolong Pak 10 jutanya, ya, Bapak kasihkan untuk tetangga-tetangga Bapak. 90-nya Bapak ambil saja. Kira-kira 10 juta ini kalau dikasihkan ke orang-orang berat enggak? Enggak kan? Ya. Maka ketika kita mengetahui tadi bahwasannya segala sesuatu yang ada pada diri kita, semua yang kita miliki sekarang, semua yang kita nikmati sekarang bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan Allah memerintahkan kita menyumbangkan sebagiannya, yang bahkan infak tersebut justru malah menambah harta kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Ya. Mungkin kalau dalam hal tersebut masih kurang lagi. Contohkan lagi, balik lagi tadi. 100 juta, 10 jutanya dibagikan. Ya, tanpa dikasih tahu nih. Ya, tanpa dikasih tahu kalau 10 juta tadi dibagikan akan ditambah. Ternyata ketika benar dikasihkan 10 juta dibagikan, ya, tahu kalau kalian benar-benar membagikan, orang ini menambah lagi 100 juta khusus tanpa dibagikan ke siapa-siapa. Makin senang gak kita bapak-bapak? Makin senang, ya. Tapi ketika nikmatnya berbentuk seperti itu, kita baru sadar bahwasannya itu dari, ya, rizki Allah. Tapi hal-hal yang terkadang tidak kita sadari, ya. Banyak sekali rizki-rizki, nikmat-nikmat yang masih kita lupakan dan kita tidak ingat. Ya, bagaimana kita bisa memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan yang nyaman, anak-anak yang saleh-salehah, ya, istri yang saleh, ya. Kemudian mungkin punya tempat berteduh, punya uang untuk makan hari ini dan besok. Ya. Semua itu nikmat dari Allah. Ya. Dan kalau kita mensyukurinya, ya, dengan tadi menginfakkannya dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian bersyukur, mentaati perintahku, menjalankan apa yang aku titipkan kepada kalian, la azidannakum, maka akan aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian menolak, sudah aku beri rizki, ya aku perintahkan kalian dengan apa yang aku titipkan, tapi kalian menolaknya, kalian kufur dengan apa yang aku berikan, kalian tidak bersyukur dengannya, ketahuilah bahwasannya adabku sangatlah pedih. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita belajar ya, dalam perihal keberanian ini dari para sahabat. Ya, bagaimana sahabat itu bisa mulia, tentu juga karena keberaniannya. Dikisahkan pada zamannya Rasulullah SAW masih hidup, beliau meminta sedekah di jalan Allah kepada kaum muslimin untuk persiapan perang. Ya. Dikisahkan di sana, ya ini dalam kitab Tarikhul Islam atau Tarikh Islamiyah, dalam kitab sejarah Islamiyah, dikisahkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah SAW meminta kepada kami untuk mengumpulkan harta-harta di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, saat itu aku sedang mendapatkan rizki. Ya. Ini dalam posisi keadaan mendapatkan rizki, lagi jatuh pohonnya nih, lagi gajian awal bulan istilahnya. Ya. Rasulullah tiba-tiba minta kita untuk mengumpulkan uang di jalan Allah. Umar langsung bersegera mengumpulkan semua hartanya. Ya. Dikumpulkan semua, dia ambil setengahnya untuk dibawa ke Rasulullah. Kemudian apa? Dalam hati yang mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Benar-benar aku akan kalahkan Abu Bakar. Ya, karena sebelumnya Umar gak pernah menang. Perihal sedekah, Umar gak pernah menang dari Abu Bakar. Sampai depan Rasulullah, Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah dari hartaku, kuinfakkan di jalan Allah. Setengah harta yang kita miliki itu banyak atau tidak, bapak-bapak? Banyak sekali. Ya, seandainya mungkin rumah kita, kendaraan kita ditotal semuanya, maka setengahnya kita berikan di jalan Allah. Ini sudah sangat banyak sekali. Ya, Umar berbangga dengan hal tersebut. Dia mengatakan, hari ini aku kalahkan Abu Bakar. Enggak lama Abu Bakar datang pada Rasulullah, kemudian meletakkan di tangan Rasulullah, ini semua yang aku miliki ya Rasulullah. Ya. Umar kaget. Ya. Dia sudah berusaha bawa setengah dari hartanya semuanya, ternyata Abu Bakar membawa semua harta yang dimilikinya. Rasulullah mengatakan, lalu apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar untuk keluargamu? Dengan keberaniannya, dengan keyakinannya dia mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ya. Untuk mengeluarkan semua di jalan Allah itu perlu keberanian yang kuat. Ya. Perlu benar-benar keyakinan yang kuat, berani dan tidak takut rugi. Dan Allah sudah menjamin tadi, ya, tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak akan pernah rugi. Maka oleh karenanya itu, ya, Jibril mendatangi Rasulullah. Ya. Kemudian mengatakan, innallaha khayyara abdan bainad dunya wal akhirah fakhtaral akhirah. Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang ketika dia ditawarkan mau dunia atau mau akhirat, dia memilih akhiratnya. Maka ketika Rasulullah mengatakan tersebut, Abu Bakar langsung menangis. Bahkan karena keberanian yang dimiliki Abu Bakar, kesungguhannya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, dan tidak takutnya dia dalam berinfak, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah harta kaum muslimin itu bermanfaat bagiku kecuali hartanya Abu Bakar. Karena benar-benar kesungguhannya, keberaniannya dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang perlu dilatih oleh kaum muslimin. Ya. Terkadang kita kalau sholat Jumat, ya, atau saat kajian lewat apa yang namanya ini? Kotak infak. Ya. Di kantong ada 10.000, kantong kiri ada 1.000.
Saya dikeluarkan saya pundi Bapak-bapak. Nah. Ya, ketika salah ngambil taruh lagi. Ya. Ketika mengeluarkan 1000 seakan-akan banyak tuh, ditutup-tutupi. Ya, bismillah, masuk. Ya. Tapi sudah bagus karena sudah melatih diri untuk berinfak. Dengan seperti itu nanti akan terus ya terlatih dan akan coba bisa. Ya. Terkadang kita belum bisa memikirkan, ya. Sekarang 10.000, 20.000, ya, untuk sekali makan kita rela habis. Tapi untuk kepentingan kaum muslimin terkadang kita takut untuk mengeluarkan. Seakan-akan kalau kita kehilangan 20.000 tersebut, ya, atau 100.000, ya, atau 5.000, seakan-akan kita sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya. Tentu hal tersebut kenapa? Karena gangguan dari syaitan tentunya. Maka kita jaga diri kita dengan bersikap berani. Kita melawan supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang memiliki akhlak mulia. Ini dalam perihal sedekah, ya. Kemudian dalam hal yang lain, ya, dicontohkan pula oleh Abu Bakar lagi bahwasannya Rasulullah SAW di awal masa keislaman dia dengan keberaniannya hampir setiap hari Abu Bakar ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Allah, ya Rasulullah, ya, tidakkah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa kita harus bersembunyi-sembunyi?" Karena awal mulanya Islam itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan setiap hari Abu Bakar mengajak Rasulullah, "Ayo dakwah terang-terangan. Ayo dakwah terang-terangan." Ya. Rasulullah hanya mengatakan, belum turun wahyu Allah, belum turun perintah Allah ya Abu Bakar, sabar. Ini menunjukkan apa? Keberaniannya. Padahal kalau dibilang Abu Bakar itu bagaimana fisiknya? Beliau adalah seorang yang tinggi dan sangat kurus. Bahkan dikatakan saking sangat kurusnya, ketika dia memakai sarung, maka sarungnya nggak bisa kalau nggak melorot. Selalu melorot, saking kurusnya. Tapi keberaniannya, Masya Allah. Ya. Bahkan ketika Rasulullah diganggu oleh kaum musyrikin, Abu Bakar yang selalu menolong Rasulullah. Ya. Ketika di medan perang, Abu Bakar selalu yang ada di samping Rasulullah. Seakan-akan dia adalah penjaga yang sangat dekat dengan Rasulullah. Atau kita istilahkan sekarang seperti bodyguardnya Rasulullah. Ya. Padahal mungkin secara fisik dia biasa saja, tapi karena keberanian, keimanannya, ya, yang membuat Abu Bakar ya dikenal sebagai seorang muslim yang paling baik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu dalam hal-hal yang lain kita juga menerapkan keberanian ini. Jadi tidak ada istilahnya seorang muslim itu, ya, kalau lewat kuburan lari ke birit-birit, ya, tidak ada, ya. Atau dengar suara orang nangis sedikit, langsung pikirannya apa? Ada setan nangis. Tidak, ya. Tapi apa? Dia menunjukkan keberaniannya, ya. Ini semua hanyalah gangguan. Kalau memang nyata, ya, dan tentu tidak nyata, maka hanyalah halusinasi atau suara-suara yang mungkin tidak dia sadari atau dia tidak ketahui. Begitu juga kepada muslim yang lain. Dia menunjukkan keberaniannya dengan apa? Selalu berada di atas jalan yang benar. Seorang muslim yang tidak malu dengan keislamannya. Seorang muslim yang berani menunjukkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semua itu dengan apa? Keberanian. Ya, maka dengan hal tersebutlah akan terpancar akhlak yang mulia. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin melihat al-berani, kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bergulat, ya, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ya. Mungkin kita sering mengatakan orang yang berani adalah orang yang kalau ditantang langsung maju. Ya. Orang yang ketika bergulat dia berani menantang lawannya.
Mungkin dalam istilah berani kita seringnya mengira yang seperti itu. Ya, tapi Rasulullah mengatakan lebih kuat lagi, lebih berani lagi adalah seseorang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang bisa mengalahkan amarahnya, ya. Bahkan rasa takutnya pun dia bisa kalahkan, ya, sebab keberaniannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pernah, ya, dalam hal keberanian ini dan keyakinan, ya, seorang sahabat pernah diceritakan ketika dia keluar dari rumahnya, ya, ingin menuju, ya, pengajian atau ingin menuju masjid, ya. Para sahabat atau para orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Ya fulan, rumahmu terbakar. Ya fulan, rumahmu terbakar." Dia mengatakan tidak. Ya, ini ada orang ngabarin rumahnya kebakar, dia mengatakan tidak. Ada orang lagi yang berikutnya datang, "Ya fulan, rumahmu kebakaran." Tidak. Loh, ini orang gimana dikasih tahu tapi ngomong tidak terus. Padahal dia nggak di dekat rumahnya. Kenapa? Dia datang lagi. Ada orang yang berikutnya datang, "Ya fulan, rumahmu kebakaran." Dia katakan lagi tidak. Bingung orang-orang, kok bisa tidak? Loh, kita melihat rumahmu kebakar, kok kamu mengatakan tidak? Ya, ketahuilah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang keluar rumahnya kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan dilindungi dari syaitan-syaitan. Dia akan dilindungi dari gangguan-gangguan. Dia akan dilindungi dari mara bahaya dirinya dan juga pembendaharaan yang ada atau pembendaharaan yang dia tinggalkan. Dan Masya Allah, berkat keyakinannya, keberaniannya, serta percayanya yang kuat kepada hadis Rasulullah SAW, ya, ketika dia pulang, apakah rumahnya kebakaran? Tidak. Dia dapati rumah sekelilingnya terbakar kecuali rumahnya dia saja. Ya, maka harus berani dalam menunjukkan agama, tapi jangan nekat. Ya, ini harus dibatasi nanti, yaitu dengan sifat atau pilar yang keempat. Ya, terkadang keberanian itu bisa lari kepada dua hal, yaitu entah menurun menjadi pengecut atau menjadi berlebihan, yaitu menjadi orang yang nekat. Ini, ya. Maka kita lengkapi dengan sikap yang terakhir, ya, atau pilar terakhir, yaitu pilar adil. Ya. Adil adalah berada di tengah-tengah. Ya, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam hal tadi keberanian, ketika membahas adil, maka seseorang adalah berani menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang memang menjalankan Islam dengan baik, percaya dengan sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengikutinya dengan yakin. Ya, walaupun mungkin, ya, di daerah tersebut orang-orang belum menjalankan sunnahnya, atau mungkin dia berbeda sendiri dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tapi dia menjaga keberaniannya ini dengan sikap adilnya. Bukan akhirnya menjadi seorang yang pengecut, dengan yang akhirnya ketika dia sudah terbiasa menjalankan sunnah, kemudian dia tinggal, ya, di lingkungan orang-orang yang tidak menjalankan sunnah, kemudian dia malah justru mengikutinya. Dia ikut terbuai di dalamnya, sehingga dia merasa takut dalam menjalankan hal ini karena takut dinilai aneh, karena takut dinilai seorang yang tidak sama dengan mereka semua. Ya, ini adalah sifat pengecut yang harus dihindari oleh seorang muslim. Atau menjadi sifat yang berlebihan, yaitu sikap yang nekat, yaitu dengan mengatakan orang-orang yang berbeda dari dirinya adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang berbeda dari dirinya pasti masuk neraka. Enggak. Ya, selagi masih dalam batasan yang diwajarkan oleh syariat, maka perbedaan itu ada. Tugasnya dengan keberaniannya adalah memberitahu orang lain, ini adalah perkara yang salah, ini adalah perkara yang benar. Sisanya orang mau menerima atau tidak, atau mendapatkan hidayah atau tidak, itu tahta masyiatillah, itu atas keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan harusan kita orang ini harus sadar. Kita melihat orang yang minum khamar, ya, kemudian kita datangi, Pak, apa agama Bapak? Islam, Islam. Ya. Dalam Islam Allah mengharamkan yang namanya khamar atau minuman yang memabukkan. Maka saya nasihati Bapak supaya meninggalkan minuman-minuman seperti ini. Ya. Itu sudah menunjukkan apa? Keberanian kita dalam menyampaikan. Ya. Kemudian apa? Dalam hal tersebut nantinya apakah orang ini akan meninggalkan khamar tersebut ataupun tidak, itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan cara yang baik, ya. Jangan nekat. Nekatnya bagaimana? Oh, dia berani, dia seorang yang kuat. Kemudian ketika melihat orang yang minum khamr, ya, dia bawa khamrnya, kemudian dipukul palanya. Kemudian mengatakan, sesungguhnya berdarah kepalamu saat ini tidak adalah apa-apanya dibandingkan siksa nerakamu. Wah, ini nekat sekali Bapak-bapak. Ya. Kalau seperti ini bukan dengan adab, dengan akhlak. Justru malah apa? Nanti orang-orang yang akan marah kepada dianya. Malah orang-orang yang gak akan pernah menerima. Atau datang-datang mengatakan, ya apa ini? Khamr, anta finnar. Ya, engkau penghuni neraka. Ya, siapa orang yang mau dikatakan penghuni neraka? Ya. Maka ini apa? Bentuk yang nekat. Ya, maka seorang muslim haruslah adil di tengah-tengah. Ketika menyikapi adanya perbedaan, maka dia berada dalam akhlak yang mulia. Kalau seorang yang mungkin berbeda dari kita dalam mengamalkan suatu ibadah, maka kita perlu tahu, oh mungkin dia menjalankannya dengan landasan dalil. Ya, dia memiliki dalil. Kalau ternyata dalil yang dia pakai adalah dalil yang benar, maka kita terima. Tapi jika ternyata dalil yang salah, kita beritahu. Ya, makanya dalam syibul iman atau tingkatan keimanan itu banyak sekali cabang-cabangnya. Ya, tingkatan tertinggi adalah ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, adapun tingkatan terendah adalah imatatul ada anit thariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kan tetapi dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tingkatan tertinggi adalah ketika dia benar-benar bisa mencegah kemungkaran. Dan yang paling rendah adalah ketika dia mengingkarinya dengan hatinya. Yaitu bagaimana? Ketika ada seseorang yang ingin mengajak dia gibah, yang ingin mengajak dia berjudi, yang ingin mengajak dia minum-minum, maka dia tinggalkan. Ya, dia mengingkarinya, ini adalah perbuatan yang salah, dia tinggalkan. Dia tidak mau melakukannya. Ya, ini selemah-lemahnya iman. Tapi dengan keberanian yang Allah berikan kepada setiap muslim, atau jika Allah limpahkan keberanian ini pada seorang muslim dan dia bisa menyampaikan, maka sampaikan. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ya, ini perihal yang adil dalam beragama. Ya, tentu pengadilan adil ini luas sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita sering mengatakan adil itu pada hukum. Ya, keadilan letaknya pada hukum. Dan kita perlu tahu bahwa seadil-adilnya ya makhluk, maka orang yang paling adil adalah Nabi Muhammad. Ya. Dan seadil-adilnya semua makhluk nantinya tidaklah Allah saja, ya, Sang Khalik adalah yang paling adil. Ya. Tentu hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Ya. Adapun hukum-hukum dunia yang diciptakan oleh manusia, maka itu banyak sekali kekurangan. Ya. Kita banyak melihat hukum-hukum yang ada di Indonesia mungkin, ya, atau mungkin hal-hal yang mungkin kita pernah dengar di antara orang-orang ya sekitar kita. Ya. Mungkin hukum yang dia terapkan merugikan sebagian yang lain, kemudian memberikan keuntungan sebagian yang lain. Ya. Dan sangat ya perintah Islam memperhatikan keadilan ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar, yaitu nanti di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendapatkannya salah satunya adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Ya. Dan pemimpin yang adil Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan hanya yang kita anggap presiden saja, bukan hanya yang kita anggap raja,
tapi semua yang ada di masyarakat, baik itu ketua kelas, baik itu takmir masjid, baik itu kepala keluarga, ya, ataupun hal-hal yang kita anggap dia sebagai ketua, maka dia diwajibkan untuk adil dalam berhukum. Dan ketika dia adil di sana, maka dia bisa masuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait pembahasan adil, ya insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih terperinci lagi pada pertemuan kita yang akan mendatang. Sekaligus kita lengkapi dengan lawan kata yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kita simpulkan bahwa akhlak mulia haruslah dibangun dengan 4 pilar. Yang pertama sabar, yang kedua adalah menjaga kesucian diri, yaitu iffahnya dengan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, menjaga diri selalu di atas ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah dengan dia memiliki sifat yang berani, menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan jangan menjadi seorang yang pengecut. Kemudian yang keempat, haruslah bersikap adil. Dan ini nanti insya Allah akan kita perinci agar lebih jelas bagaimana terkait pengertian adil, dan supaya kita bisa terhindar nantinya dari sifat-sifat yang tercela atau akhlak-akhlak yang tercela. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.